Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Aku rela Allah Tuhanku dan aku rela Islam agamaku dan aku rela Muhammad dan utusan Allah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku kefahaman. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaika nusyur. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, Azi. Bagaimana kabarmu hari ini? Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Sugeng enjang. Sugeng enjang. Piye kabare? Alhamdulillah, api-api wae. Good morning. Good morning. Good morning, Azi. How are you today? I'm fine, thank you. And you? I fine to thank you. Sabah khair. Sobahan nur. Kaifa haluk? Alhamdulillah bil khair. Ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu, Azizan. Oke, ditesta. Hai, Hai, genki desu. terima kasih kami sampaikan. Semoga acara hari ini berjalan dengan lancar tanpa ada kendala. Amin ya robbal alamin. Acara kedua yaitu Gema Wahyu Ilahi yang akan dilantunkan oleh Ananda Khaila Faiza Nurina Salim dari kelas 6 Ki Bagus Hadi Kusumo. Kepada Ananda Khaila kami persilahkan. Khaila Faiza. Kelas 6. Ini tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam
Inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insya'allahu minas sabirin. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa fadainahu bidzibhin 'adzim wa tarakna 'alaihi fil akhirin. Salamun 'ala Ibrahim kadzalika najzil muhsinin. Innahu min ibadinal mu'minin. Shadaqallahul azim. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran tadi dapat menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dilanjutkan dengan acara ketiga, yaitu menyanyikan lagu Mars Muhammadiyah. Hadirin dimohon untuk ikut bernyanyi bersama. Muhammad
Acara berikutnya yaitu sambutan Kepala SD Muhammadiyah Manyar. Yang hal ini akan disampaikan oleh Ustadzah kepada Ustadzah Vita. Disilahkan. Siap, Ayah. Teman-teman yang di rumah menolak sama ayahnya, ayo nak kita jamaah aja. Itu gak ada yang masalah luar biasa. Ayo nak sekarang kita pembelajaran melalui Zoom. Aku tak mau ya, tak mau aku. Kata seperti itu. Aku mau main game saja. Terima kasih Ustazah Ria. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar, Ustazah, sampai di sana? Jelas. Oh ya, alhamdulillah kalau gitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin nabiyyina wa rasulina. Segala puji syukur hanya milik Allah. Salawat dan salam semoga tercurahkan pada Nabi Muhammad SAW. Anak-anak pelajar hebat SDMM, juga pelajar hebat dari ini ada dari sekolah partner SDMM ya Ustazah Ria ya. Ada dari SD Al-Madani, ya ada dari MI Muhammadiyah 1 Gumeno, MI Muhammadiyah 2 Karangrejo, MI Muhammadiyah 3 Dodo Panceng, dan SD Muhammadiyah 1 Bawean. Nah, semoga sudah hadir semua ini ya di ruang Zoom pagi hari ini bersama anak-anak pelajar hebat juga dari SD Muhammadiyah Manyar. Sebagai keluarga besar Muhammadiyah, hari ini kita memperingati 2 momen bersejarah anak-anak. Nah, tahu nggak apa itu momen bersejarahnya? Ada yang tahu? Yang pertama pada hari Ahad kemarin, tanggal 18 Dzulhijjah 1442 Hijriah atau bertepatan dengan kemarin tanggal berapa? 18 Juli ya, 2021 kemarin. Kita memperingati milad ke 112 Muhammadiyah. Jadi menurut kalender Hijriah, Muhammadiyah itu lahir tahun berapa ya berarti? Berarti lahir pada tanggal 18 Dzulhijjah 1330. Karena kan ini miladnya yang ke 112. Jadi 1442 Hijriah itu dikurangi 112 anak-anak. Jadi lahirnya 18 Dzulhijjah 1330 Hijriah. Nah, kalau berdasarkan kalender Masehi berarti Muhammadiyah itu didirikan pada tanggal 18 November 1912 atau 109 tahun yang lalu anak-anak. Jadi sudah 1 abad lebih ya anak-anak usia Muhammadiyah, luar biasa sekali. Nah, kira-kira apa ya rahasia Muhammadiyah itu bisa bertahan dan berkembang memasuki abad keduanya ini? Tak lain dan tak bukan adalah karena perjuangan para pendirinya dan juga penerusnya yang penuh keikhlasan, kesabaran, dan pengorbanan. Ini semua sesuai dengan pesan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Mungkin kalau anak-anak sudah pernah membaca ya, mengingat keadaan tubuhku, kiranya aku tidak lama lagi akan meninggalkan anak-anakku semua. Sedangkan aku tidak memiliki harta benda yang bisa kutinggalkan kepadamu. Aku hanya memiliki Muhammadiyah yang akan kuwariskan kepadamu sekalian. Karena itu, aku titipkan Muhammadiyah ini kepadamu sekalian dengan penuh harapan agar engkau sekalian mau memelihara dan menjaga Muhammadiyah itu dengan sepenuh hati agar Muhammadiyah bisa terus. Enggak apa-apa, nanti habis ini kan ini lagi Kak Bimo.
Nah, pesan itu mengandung makna bahwa Muhammadiyah harus diperjuangkan para penerusnya sebagai sebuah amanah dakwah. Pesan ini juga berlaku untuk kita semua, para ustadz-ustadzah dan siswa SDMM, juga siswa sekolah Muhammadiyah yang lainnya sebagai kader Muhammadiyah. Nah, bentuk menjalankan amanah atau titipan Kiai Haji Ahmad Dahlan itu bisa kita dapatkan dari pesan beliau yang lain, anak-anak, yaitu seperti ini pesannya. Muhammadiyah pada masa sekarang ini itu berbeda dengan Muhammadiyah pada masa mendatang. Karena itu hendaklah warga muda-mudi Muhammadiyah hendaklah terus menjalani dan menempuh pendidikan serta menuntut ilmu pengetahuan dan teknologi tentunya ya, di mana dan kemana saja. Menjadilah dokter, sesudah itu kembali kepada Muhammadiyah. Jadilah master, insinyur, dan lalu kembalilah kepada Muhammadiyah sesudah itu. Maka anak-anak, apapun profesi anak-anak nanti, kembalilah ke Muhammadiyah dan perjuangkan Islam lewat Muhammadiyah. Inilah bukti kita bangga bermuhammadiyah. Seperti tema kita pagi ini ya. Nah, berkembangnya Muhammadiyah lebih dari 1 abad ini karena pendiri dan penerusnya itu terinspirasi oleh kisah pengorbanan penuh keikhlasan dan kesabaran Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Itulah salah satu makna peristiwa bersejarah kedua yang kita peringati hari ini, yaitu Idul Adha yang jatuh besok, tanggal 10 Dzulhijjah 1442 Hijriah, atau bertepatan juga dengan tanggal 20 Juli 2021. Teladan keikhlasan dan kesabaran itu kita dapatkan dari peristiwa pengorbanan Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Kedua manusia hebat ini anak-anak menerima dengan ikhlas perintah Allah tersebut, meskipun hal itu sangat berat. Tapi anak-anak, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu hamba yang taat pada Tuhannya, taat pada Allah. Keduanya menerima perintah itu dengan ikhlas dan sabar. Seperti yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syaffat ayat 100, maka tatkala itu sampai pada umur sanggup itu ya, berusaha bersama-sama Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Lalu Ismail menjawab, "Hai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Luar biasa kan anak-anak ya, kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ini. Nah, nanti kisah selengkapnya akan didongengkan oleh Kak Bimo dari Yogyakarta. Ya, pasti seru banget ini ya, anak-anak pasti nggak sabar menunggu. Nah, tak heran jika Nabi Ibrahim itu mendapat julukan dari Allah sebagai Khalilullah, artinya kekasih Allah. Hal itu pula yang harus kita berikan pada para nabi, termasuk Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan Nabi Muhammad tentunya sebagai penerus risalah nabi-nabi sebelumnya. Nah, dari para nabi itu kita mendapat petunjuk bagaimana menjalankan syariat Islam berupa ibadah haji dan kurban. Ya, hari ini tanggal 9 Dzulhijjah, kan hari ini ya 9 Dzulhijjah, besok 10 Dzulhijjah. Nah, ketika jamaah haji itu sedang wukuf di Padang Arafah sana, kita disunahkan puasa Arafah anak-anak. Anak-anak hari ini ikut berpuasa kan ya? Alhamdulillah. Nah, pada tanggal 10 Dzulhijjah besok kita disunahkan sholat Idul Adha. Tapi karena saat ini masih pandemi COVID-19, sholat Idul Adha-nya kita lakukan di rumah masing-masing. Ya, setelah sholat ada syariat penyembelihan hewan kurban yang bisa dianjurkan pada tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah juga bisa. Nah, 3 hari itu disebut hari tasyrik anak-anak. Dan kita dilarang berpuasa pada hari itu. Untuk merayakan Idul Adha dan hari tasyrik itu, sekolah Muhammadiyah termasuk SDMM libur untuk belajar di sekolahnya libur dulu. Nah, semua syariat itu lahir dari manusia-manusia hebat, para nabi dan rasul, dan semuanya membutuhkan proses panjang. Seperti pernah Ustadzah sampaikan,
Ustazah Vita pernah menyampaikan saat first day school, masih ingat nggak? Kesabaran adalah salah satu karakter pelajar hebat SDMM. Sebab untuk menjadi manusia hebat seperti Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Muhammad, juga Kiai Haji Ahmad Dahlan, itu butuh proses yang kuat. Nah, di dalam proses itulah kita dituntun untuk ikhlas, ulet, tekun, sabar, dan rela berkorban. Maka dari dua peristiwa bersejarah ini, yaitu Milad Muhammadiyah dan Idul Adha, semoga kita bisa menggali teladan dan inspirasi. Menjadi pelajar hebat SDMM yang cinta Nabi dan bangga bermuhammadiyah. Akhirnya Ustazah Vita sampaikan, selamat merayakan Idul Adha 1442 Hijriah dan memperingati milad ke-112 Muhammadiyah. Nun wal kolami wa ma yasurun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustazah Vita atas sambutannya. Hadirin yang kami hormati, sampailah kita pada acara inti, yaitu Kebiar Zulhijjah mendongeng bersama Kak Bimo. Nah, sebelum kita panggil Kak Bimo, Ustazah mau tanya nih, siapa yang hari ini sedang berpuasa Arafah? Boleh raise hand. Aku. Aku itu siapa? Di layarnya Ustazah ini ada banyak sekali yang raise hand. Dari kelas 1, ada yang berpuasa hari ini? Dari kelas 2 ada Alhamdulillah. Dari kelas 3 kelas 4 banyak ternyata ya, sampai kelas 5 dan kelas 6. Alhamdulillah banyak juga yang berpuasa hari ini. Ustazah gimana dengan yang belum berpuasa hari ini? Tidak apa-apa ya. Mungkin ada yang lupa atau yang tadi pagi bangunnya kesiangan, aku lupa Ustazah. Tidak apa-apa ya. Oke, bagian anak yang puasa hari ini, Ustazah doakan semoga kalian bisa menjalankan ibadah puasa hari ini dengan lancar, ya. Sampai nanti berbuka puasanya. Nah, anak-anak, ada yang perlu Ustazah sampaikan juga nih. Ada yang tahu nggak? Seperti tadi yang disampaikan sama Ustazah kita, bahwa kegiatan hari ini itu bertepatan dengan apa, yo? Hari Arafah. Ya. Selain itu ada 2 acara sebenarnya hari ini. Hari Kurban. Iya. Kemudian kita juga memperingati apa? Muhammadiyah. Milad Muhammadiyah yang keberapa? Siapa yang bisa jawab? 12. Wah, berarti sudah lama ya. 112 tahun. Iya, betul. Nah, 112 tahun, betul. 14. Muhammadiyah. Nah, semoga ini kita menjadi hati yang meneladani Nabi Muhammad dalam kehidupan sehari-hari, sehingga perilaku tutur kata mencerminkan perilaku Rasulullah. Nah, siapa yang sudah tidak sabar nih pengen ketemu sama Kak Bimo? Bisa respon nih. Ada Leva, ada Rehan, ada Karisa, 6 Jenderal Sudirman, ada Bill, ada Aldo,
Lalu dari kelas 5 Al-Batani. Terus ada siapa lagi nih? Bisa digeser Ustadz? Banyak sekali. Dari Ustadz Ustadzah, ada yang kangen dengan Kak Bimo? Ini ternyata yang kangen sama Kak Bimo. Mana sih Kak Bimo ini berasal? Dia tinggal di mana ya? Siapa yang tahu? Yogyakarta. Daerah istimewa Jakarta. Betul, Kak Bimo ini Jakarta. tinggalnya di Jogja. Ustaz, ada yang pernah ingat nggak Kak Bimo ini pernah loh ke SD Muhammadiyah Manyar? Iya, emang pernah. Seru nggak kalau Kak Bimo bercerita? Ah, seru ya kalau Kak Bimo bercerita. Iya. Ada yang tahu nggak apa sih kelebihan dari Kak Bimo ini? Bisa membuat berbagai suara. Suara berbagai suara. Suara burung, apa lagi? bisa menambah Iya. Terus apa lagi? Bisa Kak Bimo ini bisa menirukan banyak jenis suara. semuanya. Bisa menirukan suara bisa nggak menirukan suara ikan? Ada yang bisa menirukan seperti Kak Bimo nggak suaranya? Suara Bisa nggak Bimo bersuara kayak ikan? Bisa nggak? Ustaz kelas 3 Merkurius. Saya mau tanya Al mau tanya. Ya El, Bisa menirukan suara menirukan suara ikan. Bisa nggak? El bisa menirukan suara apa? Bisa nggak El menirukan suara seperti Kak Bimo? Apa? El bisa menirukan suara seperti Kak Bimo? El bisa menirukan suara apa nak? Suara sepeda motor bagaimana El? Bam. Oh, bram gitu ya. Oke. Selain L dari kelas 3, ada kelas berapa lagi nih yang berani? Siapa? Dari kelas 6 barangkali ada yang bisa? Kalau yang paling mudah Ustazah itu bisa menirukan suaranya bebek. Bagaimana kalau bebek? Nah, itu paling mudah. Iya kan? Paling mudah suara bebek. Kalau suaranya kucing. Paling mudah sekali. Aku bisa suaranya kucing. Bisa suaranya kucing. Nah, nanti kita akan mendengarkan ceritanya dari Kak Bimo. Ya. Oke. Ini Kak Bimo. Iya. Inilah kita terhubung dengan Kak Bimo. Iya, siap Ustazah. Kak Bimo sudah invite, sudah Semua gabung. sudah hadir, alhamdulillah. Apa mungkin perbedaan waktu ya Kak ya? Gresik dan Yogyakarta ya? Saya baru pulang dari Bu, dari kota. PSBB, ya PPKM, jalannya harus muter-muter. Oh, jalannya harus muter-muter, mencari jalan yang tercepat ya Kak Blokade ya? ya. Iya, sampai rumah akhirnya. Iya, betul. Nah, oke, alhamdulillah Kak Bimo sudah bergabung bersama kita. Bagi anak-anak yang belum kenal, ini Ustazah mau ngasih tahu ya tentang Kak Bimo ini.
Nama lengkap Kak Bimo ini adalah Bambang Bimo Suryono. Beliau lahir di Bantul 14 Mei 1974 dan sekarang beliau tinggal di Yogyakarta. Beliau adalah pendiri Asosiasi Pencerita Muslim Indonesia. Beliau juga dikenal sebagai pakar dongeng berkarakter, penemu metode story-based teaching, dan juga beliau melakukan riset pada kisah-kisah Qur'ani dan Sirah Nabawiyah. Nah, prestasinya Kak Bimo juga nggak kalah banyaknya, Nak. Terbaik 1 Lomba Dongeng Jakarta tahun 2002, Master of Storyteller Indonesia, pencipta 2 rekor muri, pendongeng dengan ilustrasi suara terbanyak lebih dari 200 suara, dan audien dongeng terbanyak 24.000 anak, terbaik 1 pemuda pelopor nasional bidang pendidikan, serta The Best Performance berbagai festival bercerita nasional hingga internasional. Dan sekarang Kak Bimo bekerja di Sahabat Al-Aqsa Indonesia. Betul ya Kak ya? Insya Allah. Insya Allah. Masya Allah. Nah, oke, karena Kak Bimo sudah datang, jadi kita nggak perlu manggil-manggil lagi ya. Oke anak-anak, karena kita saksikan langsung mendongeng bersama Kak Bimo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Dari layar saya lihat salamnya keren, anaknya antusias. Jadi pengen nambah salam supaya makin tambah banyak pahalanya. Salam yang kedua, salam indah, salam keren. Ya, dengarkan baik-baik, jawab dengan semangat. Aku kan perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad SAW itu biasanya kalau ceramah, khutbah, dan yang penting mengucap salamnya 3 kali loh. Berarti banyak pahalanya, banyak ampunan dosanya, dan selamat berkah rahmat dari Allah Ta'ala. Salam yang ketiga, salam gaya anak-anak di Palestina. Menggelegar, semangat, dan mengejutkan. Ayo kita salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah, salamnya bagus-bagus banget ya. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin, amin ya rabbal alamin. Kepala sekolah SD Muhammadiyah yang kakak muliakan, yang kita hormati, para guru-guru semuanya, dan anak-anak yang kakak cintai, yuk kita haturkan syukur kepada Allah
pada hari ini kita menikmati atau mendapatkan anugerah Allah berupa memperingati milad yang ke-112 Persyarikatan Muhammadiyah. Sungguh merupakan kalimat Allah karena ada sebuah keluarga besar bernama Persyarikatan Muhammadiyah. 4 orang yang mencintai Nabi Muhammad berkumpul dalam rangka mengamalkan ajarannya dan memajukan umat Islam seluruh dunia. Agar apa? Agar menjadi masyarakat Islam yang sebenarnya maju, layak tanding, layak sanding, menang, tidak hanya dihitung tapi diperhitungkan. Nah, 112 tahun yang lalu berdirilah pada tanggal 18 November 1912 oleh seorang pahlawan nasional yang akan kita ingati perjuangannya, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan dari Yogyakarta. Yuk sama-sama kita ucap alhamdulillahirabbil alamin dulu agar kita oleh Allah dipahalai sebagai orang yang bersyukur. Mari kita ucapkan tahmid alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, dulu Kiai Haji Ahmad Dahlan ini adalah seorang putra dari seorang ulama yang ada di Yogyakarta. Seorang khatib bernama Kiai Haji Abu Bakar. Nah, beliau ini sejak kecil kayak kalian teman-teman. Sering penasaran, kemudian sering marah. Karena apa? Karena orang-orang masih hidup dalam suasana kebodohan. Kalau zaman Nabi itu namanya zaman jahiliyah. Kenapa namanya zaman jahiliyah, Kak Bimo? Beritahukan padaku. Aku juga pengen tahu, Kak Bimo. Terangkan seperti apa keadaan masyarakat Jogja, Kak Bimo. Terbetul sangat banyak street food buatkan Krabby Patty. SpongeBob SquarePants. Oh iya, mereka masih punya keyakinan yang salah dalam Islam. hidupnya selain menyembah Tuhan juga menyembah-nyembah benda-benda. Ada yang suka ibadah dengan cara bertapa, di gua-gua, di bawah pohon, di tepi sungai, kemudian mencari kesaktian, punya pusaka-pusaka, punya anggapan Tuhan yang salah. Kok salah bagaimana? Katanya kalau beribadah nggak langsung pada Allah, tapi langsung lewat para dukun, para kiai. Nanti mereka yang kita dimintai doa, dimintai permintaan, lalu mereka yang menyampaikan pada Allah. Kok nggak langsung? Itu namanya dibohongi. Ya, yang benar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya padamulah ya Allah kami menyembah dan padamulah kami mohon pertolongan. Nah, siapa yang pengen jadi orang besar? Angkat tangan. Yang angkat tangan, saya doakan tercapai cita-citanya, jadi orang kaya, jadi orang dermawan, dan dapat membawa Indonesia umat Islam dalam kemajuan. Siapa yang pengen jadi orang hebat? Orang terkenal? Angkat tangan 2. Awas bau ketek berbahaya ya. Siapa yang pengen jadi orang sukses? Orang gila? Siapa yang pengen jadi dokter, bidan, tenaga kesehatan di frontliner, di garis depan menyelamatkan kesehatan umat dan masyarakat Indonesia? Sebentar. Kakak akan lihat di kamera ada siapa aja di sini. Masya Allah, ternyata saya lihat di kamera ada Profesor Dr. Razik, Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya.
Ada lagi Safa kelas 5 Al-Batani, guru besar psikologi Unair. Ada Vino, Mas Vino, pengusaha restoran nasional yang ada di Amerika, Eropa, dan memiliki 1.000 anak yatim yang diasuh di panti asuhan Muhammadiyah. Ada Alfa Lisalefa Ghazali. Alfa, Masya Allah ya. Alfa ini besok jadi gubernur Jawa Timur. Amin. Aldo, ya Aldo menjadi pemain sepak bola internasional di Barcelona, ya, dari PSHW. Kemudian ada Cita, wah Cita ini kelihatan sekali, ini ahli kuliner kayak ini ya. Kemudian ada lagi Tiwi, Tiwi ini usaha atau guru? Atau anak? Oh, Tiwi nanti jadi pengusaha butik ya, dengan model-model terbaru terbaik yang diekspor ke Korea, diekspor ke Jepang, diekspor ke Amerika dan lain-lainnya. Mas Adit, apa kabar? Mas Adit kelas 1, selamat datang yang kelas 1 ya. Selamat datang di SD Muhammadiyah Gresik. Kalian sudah bergabung, ada di sekolah baru, kelas 1, di sekolah hebat yang saya pernah ke sana lihat banyak prestasinya, banyak pialanya, plaka, sertifikat. Selamat karena kalian bergabung dengan kakak-kakak yang hebat, guru-guru yang hebat, dan menjadi sekolah teladan di Kabupaten Gresik dan Jawa Timur, bahkan internasional prestasinya. Ada lagi Zali, besok jadi ketua MUI Indonesia ya. Ada lagi Ara, halo masih hidup? Gede banget nih ya headphone-nya. Ara besok menjadi, pimpinan Aisyah Pusat. Ya, Raisa sehat Raisa. Raisa besok menjadi dokter teladan. Nadia juga dan lain-lainnya. Danang Pamungkas juga ada. Danang, rambutnya kayak Kak Bimo nih ya, agak pendekan nih. Danang jadi ahli apa benar? Ahli otomotif, punya mall sendiri insya Allah. Apapun profesi kalian, apapun keahlian kalian, kita akan gunakan untuk dakwah Islam, amar ma'ruf nahi mungkar, meneruskan perjuangan para pemimpin kita, orang-orang hebat yang ada di Pesantren Muhammadiyah dan juga ada di Indonesia, dari masa ke masa, dari periode, dari Kiai Dahlan, Kiai Haji Mas Mansur, Kiai Haji Fakih Usman, sampai nama anak Kaimo satu namanya Fakih Usman dari Surabaya, dari Jawa Timur. Itu beliau ketua PP saking cintanya Kaimo dengan keluarga besar Muhammadiyah kita. Namanya sampai diambilkan dari tokoh PP. Dan sampai saat ini ya, itu Profesor Dr. Haji Haidar Nasir. Dulu teman-teman guru ngaji Kak Bimo di Mualimin. Baik kawan-kawan semuanya, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai para pahlawannya. Kiai Haji Ahmad Dahlan tuh ya, sejak kecil sudah kelihatan. Sejak kecil beraninya kebangetan. Kebangetannya tapi terkontrol, tidak ngawur, bukan buat berantem. Razi suka berantem enggak? Berantem lawan anak TK, kalah lagi. Nah, Kiai Dahlan ini berantemnya suka bertengkar sama orang gede-gede ya. Sering dilaporkan sama orang-orang kampung, orang-orang yang suka bertapa, orang yang bukan bikin sesaji itu loh, di pinggir alun-alun, kemudian membawa sesaji untuk hantu penunggu pohon beringin. Orang kok memberikan makanan kepada setan jin yang jadi situ. Kita akan kenyang. Lihatlah orang-orang Yogyakarta ini memberikan kita sesaji. Iya, kita akan gembira dan sehat karena manusia-manusia bodoh itu memberikan sesaji untuk keris-keris yang di tempat tinggal kita dan pohon-pohon di mana kita tinggal. Aduh, orang kok menyembah makhluk yang di bawah derajatnya manusia. Yang tertinggi kan makhluk Allah manusia. Nanti ada malaikat, baru kemudian makhluk jin yang beribadah soleh pada manusia. Ini malah jin yang jahat-jahat.
bodoh lagi, yang kepalanya gundul, hidungnya pesek, giginya gondrong, perutnya toel gitu ya. Mereka ini karena kebodohan tidak mengerti pada agama, hidup dalam sebuah kemunduran, peradaban yang mundur. Kenapa mundur? Salah keyakinan sih, salah beragama sih. Kenapa? Ada tahayul, angan-angan kosong. Ada bid'ah, cara ibadah yang salah. Kemudian nambah-nambah ngurang sendiri. Nanti ada khurafat, ya. Pedang, pusaka, kesaktian yang mereka cari. Bukan ilmu. Kalau sihir yang mereka gunakan, hidupnya nggak akan maju. Tapi dengan ilmu, man aradad dunya fa'alai bil ilmi. Wa man aradal akhirah fa'alai bil ilmi. Wa man aradahuma fa'alai bil ilmi. Nah, dengan ilmulah kita dapat dunia, dapat akhirat. Seperti contohkan Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj, ketemu Nabi tuh. 7 nabi langit yang punya keahlian beda-beda. Langit 1 Nabi Adam, langit 2 Nabi Isa, langit 3 Nabi Yusuf, langit 4 Nabi Idris, langit 5 Nabi Harun, langit 6 Nabi Musa. Yang tertinggi Nabi Ibrahim. Siapa Nabi Isa? Nabi dan Rasul yang punya keahlian. Keahliannya apa tuh? Kedokteran, pengobatan, ya. Nabi Adam tuh dia, salah. Astagfirullahaladzim. Nabi Adam ini ahli kesehatan jiwa, mensucikan hati, pandai bertobat, konselor, motivator, apalagi jadi psikolog. Yang ilmunya ini adalah dari dibina Nabi Adam alaihi salam. Siapa yang pengen jadi psikolog? Jadi psikiater? Jadi motivator? Jadi guru BP? Ini adalah ilmunya Nabi Adam alaihi salam. Langit 2 Nabi Isa, dokter, menyembuhkan orang buta, orang yang lumpuh, stroke, apalagi orang yang mati dibangkitkan, orang yang kepalanya botak, ya, tumbuh rambutnya, dia ahli dalam pengobatan. Makanya dalam Muhammadiyah ada lembaga namanya PKO, ya, di rumah sakit di Indonesia yang kemudian ternyata banyak bermanfaat untuk kemajuan kesehatan Indonesia. Para dokter Nabi Isa idolanya. Yang ketiga, Nabi Yusuf. Nabi Yusuf, setelah kita tahu ada BKIA, ada PKO, rumah sakit, dan lain-lainnya, ada ribuan yang dimiliki Muhammadiyah. Lalu ada yang ketiga nama Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu nabi yang keren. Cakep. Teman-teman, ada yang bilang katanya Kak Bimo ini wajahnya cakep kayak artis Korea. Betul apa salah sih? Coba perhatikan layar nih ya. Boleh chat di situ. Kak Bimo ini wajahnya kayak artis Korea enggak? Putih enggak? Kak Bimo sama Aldebaran cakep siapa? Sama Pangeran. Setengah. Kak Bimo sama Raffi Ahmad cakep siapa? Kak Bimo sama Sule cakep siapa? Sama sapi cakep siapa coba? Masya Allah. Sama monyet cakep mana? Sama orang gila, seorang pengemis. Salah kalian lihat. Kenalin nih namanya saya. Ini Kak Bimo ya. Ini panggilannya Al. Tahu nggak Al? Mas Al. Al-Baqarah maksudnya. Mentang-mentang bukan kayak Al-Baqarah sapi ya. Nabi Yusuf itu cakepnya. Kebangetan cakepnya ya. Sampai orang nggak kerasa dengan apel, iris tangan sendiri, apelnya diiris tembus sampai tangannya berdarah. Saking tampannya Nabi Yusuf mempesona ya. Nah, teman-teman semuanya, Nabi Yusuf ini ahli keuangan loh, tahu nggak? Ahli keuangan, ahli ekonomi, kemudian bendahara negara, menteri keuangan. Iya.
orang yang berguna karena kepandaiannya dalam soal finansial. Itu siapa yang ahli ekonomi, konsultan pajak yang jujur, kemudian akuntan, menteri keuangan, ekonom, ini ilmunya Nabi Yusuf. Muhammadiyah sudah banyak menyumbangkan ahli kesehatan, Muhammadiyah banyak menyumbangkan ahli kejiwaan, ahli keuangan untuk Indonesia dari awal berdirinya hingga saat ini. Tidak ada keraguan dan pengakuan dari semua orang. Bahkan sebagai organisasi Islam terbaik di dunia. Percontohan. Yang keempat, ada yang namanya Nabi Idris. Siapa itu? Penemu tulis dan baca, ahli literasi. Asadul usud, gagah kuat perkasa, berantem. Sendirian melawan 30-50 orang, menang. Karena dapat mengalahkan preman-preman dari Bani Qabil yang mengganggu Bani Adam lainnya. Akhirnya sebutannya Asadul Usud. Singanya para singa. Pemberani ya. Bahkan beliau sekarang tinggal di langit 4 menyiapkan baju hijau berlapis 60 cahaya bagi orang-orang yang masuk surga. Ahli literasi, guru, ahli bela diri. Ini pendekar-pendekar tapak suci nih, anak ilmunya dari Nabi Idris alaihissalam. Apalagi, waduh, dia pejuang mengajarkan kebenaran tanpa takut. Nah, yang kelima, Nabi Harun, ahli politik. Juru bicara Musa kepada Fir'aun, kemudian ahli public speaking, pandai berbicara, berpidato, kemudian menjadi nabi. Yang kelima Nabi Musa. Ini paling banyak. Nabi Musa, model Nabi Musa, Nabi Idris itu, Nabi Harun di Muhammadiyah kita banyak. Apa itu? Yang di anggota dewan itu ya, ilmunya Nabi Harun. Kemudian di legislasi. Nabi Musa, ini eksekutif. Nabi Musa itu siapa? Laki-laki yang berdiri tegak, berani melawan penguasa zalim. Jihad yang paling besar, mengucapkan kalimatul haq, kebenaran di hadapan penguasa zalim. Bahkan Fir'aun yang mengaku Tuhan. Kau ini hanya anak pungutku Musa. Berani-beraninya kau menasihatiku. Padahal kau makan dan dibesarkan oleh keluarga kami. Kalau kau tidak berhenti, akan kubinasakan kau dengan kaummu. Tapi Musa tidak takut. Pertolongan Allah yang menenggelamkan Fir'aun. Kebiasaan kita amar ma'ruf nahi mungkar. Maka kita disebut sebagai kuntum khaira umatin. Kalian umat yang terbaik. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Nah, ngajak yang baik, cegah yang mungkar-mungkar dengan kekuatan mulut kita ya. Kemudian beriman kepada Allah, sibuk dengan yang ma'ruf sehingga kita lupa dan jauh dari yang mungkar. Siapa yang mengajari kita? Guru-guru kita. Nah, terakhir nanti langit 7 Nabi Ibrahim nih, ahli tauhid, ulama, ahli agama. Siapa yang pengen jadi ulama? Siapa yang menjadi kiai? Di Muhammadiyah dijaga agamanya, kemudian para ulamanya berhimpun di majelis tablik dan majelis tarjih agar Islam kita senantiasa segar dan baharu dalam penerapan di masyarakat kita. Insya Allah. Bilang amin dong, bilang amin dong. Ini kakak mau cerita tentang Dzulhijjah ya. Sekarang bilang amin. Saya doakan semuanya jadi orang soleh. Amin. Saya doakan tercapai cita-cita yang berguna. Amin. Islam menghargai semua profesi yang baik. Kemudian saya doakan kalian jadi juara kelas terus. Amin. Saya doakan disayang sama orang tuanya. Amin. Doakan yang handphonenya sudah nggak baik diganti orang tua yang baru. Amin. Saya doakan bapaknya nggak banyak pergi-pergi lagi, ibunya nggak suka marah-marah lagi. Insya Allah banyak perhatian dan mendampingi kalian belajar secara online maupun offline. Insya Allah blended kurikulum ya. Baik teman-teman semuanya, sekarang kita
ada pada tanggal 9 Zulhijjah. Kalau 8 Zulhijjah didirikannya Persyarikatan Muhammadiyah, ya. Sekarang kita akan masuk kepada peristiwa Zulhijjah lainnya. 8 Zulhijjah, hari Tarwiyah, hari yang segar, munculnya air Zam-Zam pertama kali, ya. Bertepatan sama tanggalnya dengan berdirinya Persyarikatan Muhammadiyah. Tadi kan Kiai Dahlan kecil sudah berani banget tuh. 15 tahun usianya beliau pindah melaksanakan ibadah haji dan belajar Islam di Mekah. Di sana beliau belajar banyak Islam dari berbagai ulama. Puluhan, mungkin ratusan gurunya yang ada di Mekah. Ada, sehingga beliau sangat terpengaruh dengan ide kemajuan Jamaluddin Al-Afghani dari Pakistan, ya, dari Afghanistan. Kemudian ada Rashid Ridho, ada lagi Muhammad Abduh dan lain-lainnya dari Mesir dan ulama-ulama. Sehingga pulang 15 tahun haji, mudah banget ya. Siapa yang pengen haji? Saya kan Safa naik haji, wah nanti ke Mekah naik pesawat, Vino naik odong-odong, ya. Cila berangkat ke Mekah naik sepeda, Alfa nanti naik mobil, ya. Ada loh, yang jalan kaki aja ada kok. Ya. Mau pakai mobil juga ada, motor juga ada, ya. Touring sendiri, kayak mau sukanya touring. Nah, kawan-kawan, lalu beliau pulang ke Indonesia semakin mantap ilmunya, mengajarkan Islam kepada banyak orang. Nah, dan sehingga ada kemajuan. Tapi yang penting ya, jangan dikira gampang. Dituduh, difitnah, dicaci maki, ya. Rumahnya, langgarnya dirobohkan, murid-muridnya, penerusnya dipukuli, ada yang dibunuh, pondoknya dibakar, kemudian sekolah-sekolahnya dibubarkan, dianggap sesat. Itu tantangan. Orang besar adalah orang yang kehadirannya memberikan manfaat yang besar bagi orang lain. Demi cita-cita memajukan umat Islam sebagai tanda cinta kepada Nabi Muhammad SAW, amal usaha pergerakan Muhammadiyah terus berjalan hingga saat ini. 112 tahun kesabaran, kesungguhan, pengabdian pada Allah dengan memajukan umat terus dilakukan oleh ayah-ayahanda kita yang ada di pimpinan ranting, pimpinan cabang, pimpinan daerah, wilayah, berganti periode sampai 112 tahun. Kita doakan ya, para ayah bunda kita di Muhammadiyah, Aisyah, kakak-kakak kita di IPM, IRM, IMM, semuanya, semua yang dari masa ke masa dicintai Allah, diterima amal ibadahnya, kemudian disurgakan, berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW yang kita cintai. Amin ya robbal alamin. Kita doakan, yang penting juga guru-guru kita di SD Muhammadiyah Gresik ini ya, untuk dijadikan orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, disehatkan, dijaga dari corona ya, dan sehingga mereka tetap bisa berjuang di luar Persyarikatan Muhammadiyah. Kak Imo ini baru selesai isoman loh ini. Kemarin COVID nih Kak Imo. Sekarang sudah penyembuhan, sudah negatif ya. Alhamdulillah. Kita masuk 8 Zulhijjah. Namanya Hari Tarwiyah. Apa itu Tarwiyah, Kak Pimas? Tarwiyah artinya hari yang segar. Jamaah haji, rombongan Muhammadiyah, Aisyah ya. Biasanya ada ibadah Tarwiyah. Ya. Kemana itu? Bermalam di Mina. Tanggal 8 Zulhijjah. Kok namanya segar? Aneh. Emangnya banyak es krim? Bukan. Hari Tarwiyah itu segar karena munculnya air Zam-Zam pertama kali. Dahulu Nabi Ibrahim yang berasal dari negeri Babylon. Tahu nggak Babylon di mana? Babilonia. Nggak tahu kan? Dengarkan baik-baik, kamu akan tahu dan lebih tahu dibanding sekolah-sekolah yang lain. Lebih pinter, lebih ngerti duluan. Ya. Babilonia itu deketnya Sapilonia, Kambingonia, Ayamonia. Ya. Memang pernah apa? Ya bukan. Babilonia itu di Irak, teman-teman. Ibrahim setelah dibakar selama 40 hari di dalam api unggun yang sangat tinggi menjulang,
Ia kemudian diselamatkan Allah. Doanya apa? Dalam hadis sahih dalam Al-Quran, ternyata Nabi Ibrahim selama dibakar doanya apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah sebagai pelindungku. Apinya padam. Apinya setelah padam, Allah berfirman pada apinya, ya nar, kuni barda wa salama ala Ibrahim. Jadilah dingin dan selamatkan Ibrahim. 40 hari ia turun. Rambutnya tidak terbakar. Bajunya tidak hangus. Kulitnya tidak gosong. Kalau Kak Bimo kulitnya imut. Hitam mutlak ya. Wajahnya pede, peteng dedet gelap gulita. Semoga wajah Kak Bimo tidak membuat kalian batuk ya. Amin ya robbal alamin. Ia keluar dan pindah. Pindah kemana Kak Bimo? Pindah ke Palestina selama 3 tahun. Ketemu dengan suku asli Palestina. Siapa itu sukunya? Bani Saleh atau suku Jababiroh. 3 tahun musim kering, ia pindah lagi. Hijrah ke negeri Mesir. Mesir kuno, namanya kota Memphis. Rajanya siapa? Rajanya Amun. Amun 3, Amunhotep 3. Ternyata Nabi Ibrahim sudah usia sangat tua, belum punya anak. Lalu menikahi budaknya yang bernama Hajar, yang kemudian melahirkan anak pertama namanya Ismail. Atas anugerah Allah, 13 tahun kemudian anak kedua lahir namanya Nabi Ishak alaihissalam. Dan teman-teman ya, oleh Allah diperintahkan pindah ke sebuah lembah namanya lembah Bakah, lembah yang penuh air mata, derai air mata. Jauh dari Babylon pindah ke Palestina lewat Suriah, dari Suriah ke Mesir, dari Mesir ke Arab di Bakah. Padahal waktu itu belum ada transportasi yang memenuhi syarat yang bagus, belum ada jalan aspal, nggak ada jalan tol, belum ada. Suara apa itu? Ayo chat boleh, suara apa? Iya, itu suara nenek naik RE King ya. Gaul banget neneknya mau ke mall naik RE King ya. Belum ada mobil. Din 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 din. Belum ada. Apa namanya? Ambulan rumah sakit TKO Muhammadiyah ya. Ada mobil polisi, helikopter. Naiknya apa? Naiknya onta atau kuda. Nah, ini betul ya. Tadi ada ambulan ya. Belum ada. Naiknya lewat gunung, lewat jurang, lewat lembah, hutan-hutan. Masih banyak singa. Serigala, tahu serigala? Adiknya Sri Wahyuni. Salah tuh. Kemudian mereka sampai di sebuah tempat yang namanya Bakah. Namanya Jabal Abu Kedua bukit kecil, Marwah bukit batu. Di tempat itulah kemudian Ibrahim meninggalkan mereka berdua. Wahai suamiku, mengapa kau diam saja meninggalkan kami? Apakah diperintah Allah? Kata Bunda Hajar. Benar Hajar. Ini perintah Allah. Kau akan tinggal di sini. Baiklah kalau begitu. Kami akan bersabar. Hajar dan Ismail yang bayi ditinggal pergi oleh Ibrahim ke
kembali berjalan ribuan kilometer menuju Mesir, lalu Ibrahim dengan Sarah pindah kembali ke Palestina di Hebron, berkhidmat merawat Masjidil Aqsa di kota Yerusalem. Airnya sudah habis, makan pun juga tidak ada. Ada air. Bunda Hajar melihat di sebuah puncak bukit bernama Sofa, bukit batu, ada air yang di atasnya. Seperti telaga, ya naik ke atas, ternyata fata morgana. Bayang-bayang seperti air, ya karena panasnya yang menimpa mereka. Panasnya kalau musim panas banget ya, sampai 50 derajat. Telur dimasukkan pasir, 10 menit matang telurnya. Tentu Ismail tidur ditutup dengan selimut atau kain untuk menutupinya supaya jangan sampai kepanasan. Di sana ada air. Di puncak Bukit Marwah ia lari menuju ke sana. Ternyata fata morgana lagi. Balik ke Sofa, ke Marwah, dipermainkan fata morgana itu. Balik lagi sampai 7 kali. Ia melihat anaknya tidur, menjejak-jejakkan kakinya ke pasir. Kemudian muncullah air Zam-Zam, tanda kenabian di waktu kecil, namanya Irhas. Nak, ngampal apa ya? Apa ini? Air? Airnya memancar-mancar. Zam-Zam, artinya mancar-mancar. Zam-Zam, Zam-Zam. Akhirnya dibendung dengan pasir dan batu. Jadi telaga, diambil, disaring, diminumkan ke anaknya. Melihat ada air, burung-burung pun berterbangan berputar di atasnya. Burung pun turun. Kemudian ia meminum di sana. Orang-orang Arab Badui, Arab kuno, namanya suku Jurhum dan Huza'ah, mereka melihat ada air di sana, di lembah atas, lembah Bakah itu, tempat yang tinggi. Ayo kita ke sana. Dari mana kau tahu ada air, teman? Lihat di sana, ada burung-burung berputar-putar. Pasti ada air. Ayo, ternak di bawah. Mereka berangkat mencari air, lalu minta izin untuk minum air di sana, tinggal di sana. Dari 1 rumah jadi 2 rumah, 5 rumah, 10 rumah, 100 rumah. Dan tempat itu sekarang yang tadinya kosong berubah menjadi sebuah kampung yang besar, namanya Ummul Qura, induk kampung-kampung. Sekarang sudah jadi makin banyak, besar, menjadi kota Mekah Al-Mukarramah, yang di tengahnya ada yang namanya Ka'bah, Baitullah, yang dibangun oleh Nabi Adam alaihissalam, kemudian dinaikkan oleh Nabi Ibrahim bersama Ismail. Itu teman-teman, hari tarwiyah, mulai haji, kemudian juga merupakan hari segar munculnya air Zam-Zam. Ingat ya, 8 Zulhijjah hari tarwiyah bertepatan dengan berdirinya Persyarikatan Muhammadiyah di Yogyakarta. Meluas hingga sekarang 112 tahun. Ibrahim pulang. Nah, kemana? Ke Mesir dan ke Hebron. Sekarang hari yang kedua. Sekarang nih hari kedua. Namanya hari Arafah. Hari Arafah, hari mengenal jati diri. Hari pertemuan Adam Hawa ya, dan mengenal jati diri. Nabi Adam itu dari surga. Nabi Adam turun di Jazirah Hindustan. Hindia. Ibunya, istrinya Hawa, di jazirah atau kawasan Arab. 200 tahun saling mencari. Dibimbing oleh malaikat, Adam berjalan ke jazirah Arab. Dalam buku Qasisosul Anbiya ya, Ibnu Katsir yang sahih disebutkan saling mencari. Adam sambil berdoa, Rabbana ya Rabbana, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna
minal khasyirin. Doa taubat dalam Al-Quran. Ya Allah, ampunilah, ampuni segala dosa-dosa hamba, sungguh merugi diriku jika hidup tanpa ampunanmu, tanpa ampunanmu. Hawa, tanggal 9 Zulhijjah di atas Jabal Rahmah ada melihat Hawa di bawah. Hawa, 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 saling berlari, mendekat, kemudian berpelukan. Cie, emang teletabis apa ya? Berpelukan. Kemudian hari itu 9 Zulhijjah di Jabal Rahmah, hari Arafah. Kita puasa sehari, yang pahalanya diampuni dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Diampuni dosa kita 700 hari loh. Padahal setahun cuma 364 hari. Nih kawan-kawan semuanya. Hari Arafah, hari pertemuan Adam Hawa, hari mengenal jati diri kita. Apa itu? Dari mana kita berasal, di mana kita berada, akan kemana kita menuju. Dari surga kita berasal, di dunia untuk melaksanakan tugas kewajiban Allah beribadah, dan menjadi wakil Allah memakmurkan bumi. Banyak beriman, beramal soleh, hidup hanya satu kali. Pantang jadi manusia gagal. Kita buat kebaikan yang banyak di saat malaikat, dan malaikat menganggur dari menulis keburukan kemaksiatan kita. Harus banyak prestasi. Hidup dengan prestasi, dengan amal soleh. Nanti prestasi amal soleh itu kita laporkan kepada Allah di hari mizan, di hari hisab, dan Allah ganti dengan ganjaran pahala yang sebesar-besarnya. Amin ya rabbal alamin. Kak Bima doakan di hari Arafah ini, semoga keluarga besar SD Muhammadiyah Gresik semuanya disurgakan oleh Allah, diampuni semua dosa-dosanya, diterima amal-amal solehnya, diselamatkan dan dimenangkan dari COVID-19, dan semuanya sehat, aman, sembuh, pulih, dan semakin cinta dakwah Islam, amar ma'ruf, dan nahi mungkar. Amin ya rabbal alamin. Yang menulis amin saya doakan jadi orang kaya, naik haji muda, dan kemudian dicinta orang tuanya. Amin. Baik, hari Arafah ya, hari pertemuan. Kita puasa nih, sunat, mau akad. Yang ketiga namanya hari nahar. Apa nahar? Hari nahar artinya hari menumpahkan darah binatang kurban. Inna a'toina kal kautsar. Sesungguhnya kami telah berikan nikmat pada kalian yang sangat banyak. Nikmat iman, nikmat Islam, sehat, umur panjang, sempat, saudara-saudara yang sejati, sahabat-sahabat di SD Muhammadiyah kita, ya. Ini adalah anugerah Allah. Fasholli sebagai tanda cintanya, tanda syukurnya, maka sholatlah kita pada Allah. Untuk Allah, tanda syukur, tanda cinta. Kemudian wanhar, dan berkurbanlah. Bukan buat pamer, bukan buat sok kaya, gagah-gagahan. Karena apa? Inna sholati, sesungguhnya sholatku. Wa nusuki, dan pengorbanan kurban yang kita berikan. Wa mahyaya, dan hidup. Wa mamati, hidupku dan matiku. Lillahi rabbil alamin. Untuk Allah semata. Karena dari surga kita di dunia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ke rumah kita di surga. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kepada Allah kita akan kembali. Gitu kan kawan. Ceritanya bagaimana itu? Ibrahim yang tinggal di Hebron akhirnya datang lagi 9 tahun kemudian. Ditinggalkan 9 tahun di kota di lembah Bakah. Ini datang lagi dengan kuda yang gagah.
Mulai banyak lembah, jurang, kota-kota, kampung-kampung, desa-desa. Mungkin bawa oleh-oleh kali ya. Mungkin bawa oleh-oleh. Kemudian sampailah di lembah Bakah. Yang namanya sekarang sudah Ummul Qura atau Mekah. Ibrahim kaget. Rupanya doa yang ia panjatkan pada Allah saat meninggalkan tempat itu dikabulkan Allah. Tempat yang kering hanya ada pohon kurma. Kok banyak buah-buahan? Banyak orang singgah. Pedagang-pedagang. Jadi yang sangat ramai kotanya. Ia mencari di tempat Ka'bah rumah Hajar Ismail. Ayah Ismail, engkau itukah nak? Kan masih bayi waktu itu. Sekarang sudah 9 tahun. Ismail, ayah. Kemudian ia memeluk anaknya, memeluk istrinya, tinggal berapa lama di tempat itu. Anehnya, kawan-kawan, anehnya setiap malam Nabi Ibrahim mimpi. Berulang-ulang. Mimpinya apa? Menyembelih anaknya. Rupanya Allah uji, ya. Kan ada tugas beribadah, membangun masyarakat. Ujiannya apa? Dengan sakit, kurangnya makanan, ada pandemi. Bahkan ujian beratnya para nabi apa itu? Sampai ada yang menghadapi banyak pembunuhan. Bahkan ada yang meninggal. Bahkan disuruh membunuh, menyembelih anaknya. Wahai anakku Ismail, mendekatlah nak. Iya ayah. Ia pandang ayahnya dengan mata yang sangat gembira. Menatap orang tua dengan mata yang gembira, pahalanya seperti orang melaksanakan ibadah umroh. Memandang orang tuanya, umroh atau haji ya, kakak agak lupa. Kalau memandang orang tua, ibu ayah dengan marah, ibu nih, ayah nih, kok begitu sih? Dengan marah. Handphonenya mana? Pinjam handphone. Matanya marah. Memandang orang tua, hapus semua amal ibadah kita. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, ayah nak, apa pendapatmu? Ayah ini setiap malam bermimpi menyembelihmu nak. Apa yang menjadi pendapatmu nak? Ayah, jika itu merupakan perintah Allah, faf'alu ma tu'mar. Kerjakan apa yang diperintahkan padamu ya. Insya Allah aku termasuk orang yang sabar. Ismail, ibu dengan sangat baik nak. Dipeluklah anaknya. Hari itu 10 Zulhijjah, hari nahar. Digandenglah Ismail menuju Mina. Di kawasan sebuah lembah di antara banyak bukit-bukit. Di sebuah bukit di punggungnya, di punggung bukit, ia ajak naik ke atas untuk disembelih. Tapi ada ujian lagi. Orang mau taat itu diuji juga, mau sholat diuji, mau ke sekolah juga diuji, kemalasan, gangguan temannya, televisi, YouTube, kan ujian. Ini sama Ismail diuji. Ismail, pulanglah anak. Ayahmu itu sudah gila. Perjalanan jauh dari Palestina ke sini membuat otaknya tidak waras, nak. Pulang, kau mau dibunuh, nak. Ibumu akan sedih sekali, nak. Siapa itu ayah? Itu setan yang mengganggu kita, nak. Ambillah beberapa batu. 9 batu. Ia lemparkan kepada setan yang mengganggu. Bismillah ya Allahu Akbar. Ismail, kepalaku benjol loh. Bismillah Allahu Akbar. Aduh. Hidungnya penyok, giginya ompong kayak gini nih. Kemudian jatuh, berlari, berguling, nabrak batu, sembunyi, lari terkencing-kencing. Kemudian naik berangkat lagi. Ada lagi yang datang. Ismail, pulang lahir. Kamu ditunggu teman-temanmu. Kamu kan banyak kawannya. Kau paling ramah, paling menyenangkan. Mereka menangis kalau kau mati, Ismail. Pulang lahir. Pulang Manggilnya kayak gitu ya. Gak sopan setan tuh. Ambil batu kembali. Bismillah ya Allahu Akbar. Kesabaran, keikhlasan Ismail ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Setannya lari terkentut-kentut sampai kampungnya tereok-eok ya. Kenapa? Gagal menjadi penghambat Ibrahim dalam bertakwa, melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangannya.
di atas punggung gunung Bukit Batu di Mina. Ya. Ismail sudah terlantangkan di atas batu, Ibrahim menarik pedangnya, meletakkan di leher Ismail, membelakangi tubuh Ismail karena tidak tega. Bismillahirrahmanirrahim, terimalah pengorbananku ya Allah. Ia ingat, dulu Nabi Ibrahim pernah berkata, jangankan harta benda, demi Allah, kalau Allah merintahkan aku mengorbankan anakku pun akan kulaksanakan. Ternyata Nabi Ibrahim sebelumnya pernah mengucap seperti itu. Maka diuji Allah kebenaran janjinya. Dia akan mengangkat pedangnya, menarik di leher anaknya. Tiba-tiba dari langit turunlah malaikat Jibril. Dari hariban Allah dengan sayap 600, kemudian setinggi ufuk itu terbang cepat banget. Sampai dekat Ibrahim yang mengatakan, cukup wahai Ibrahim, engkau telah melaksanakan perintah Allah dan telah lulus dalam ujianmu. Ia melihat kepada Jibril, gembiralah Ibrahim. Kemudian dari belakang mereka muncul apa? Sound the sheep. Domba. Kambing kibas ya, domba kibas yang gede, gendut banget tuh ya. Kemudian kambing itulah yang digunakan mengganti Ismail sebagai kurbannya. Kemudian lehernya diletakkan pedang, domba tadi, Ismail mengucap, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahilham, Allahu Akbar. Malaikat kaget. Kenapa? Karena baru pertama kali itu ada manusia, ada makhluk mengucapkan kalimat takbir. Sebelumnya nggak ada kawan-kawan. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Allahu Akbar. Nah, kalau subhanallah, doa Nabi Adam ketika bersin. Maaf, alhamdulillah. Subhanallah itu doa malaikat ketika tawaf di Baitul Ma'mur mengangkat arsy. Allah perintahkan mengucapkan kalimat subhanallah, subhanallah. Sehingga mereka kuat. Kalau alhamdulillah, bersihnya Nabi Adam, ketika ruh masuk tubuhnya, maka malaikat menambah subhanallah walhamdulillah. Kemudian ketika Nabi Nuh mengajarkan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, tinggalkan berhala-berhala itu, maka mereka ingkar, ada banjir besar membuat bumi terbelah menjadi 6 benua. Itu kalimat la ilaha illallah. Kemudian dalam diskusi diterangkan ada kalimat Allahu Akbar, takbir Ismail ditambahkan sebagai amalan malaikat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar. Nah, itu dalam surah Al-Kahfi disebut sebagai baqiyatus sholihah. Nah, Nabi Muhammad dengar kisah itu mengatakan la haula wala quwata illa billah. Malaikat kaget lagi, minta izin Allah menambahkan kalimat tadi hauqalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar la haula wala quwata illa billah. Dalam hadis Bukhari Muslim disebutkan siapa yang mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar tambah la haula wala quwata illa billah akan diampuni dosanya 300.000 dosa dan diangkat derajatnya 500.000 derajat di sisi Allah. Hadis riwayat Bukhari Muslim, Jami'us Shahih, disepakati 2 pakar hadis ya. Namanya baqiyatus sholihah dalam surah Al-Kahfi. Nah, kita warga Muhammadiyah kalau beramal hanya menggunakan amal-amal ibadah menggunakan yang sahih teman-teman, yang benar teman-teman. Kalau keyakinan selain sahih derajatnya lebih tinggi lagi, namanya mutawatir. Dari berbagai macam sumber nggak mungkin ada kebohongan para ulama dalam menyampaikannya, ya. Orang Islam menyampaikannya. Oke, tadi tanggal 10 Zulhijjah
hari nahar, menumpahkan darah binatang kurban. Besok ya, kita nggak boleh puasa loh. Idul Adha, potong kambing, potong onta, potong sapi, bagi-bagi. Siapa yang keluarganya tahun ini berkurban? Angkat tangan. Yang berkurban angkat tangan. Keluarganya. Sapi, bareng-bareng, kambing, atau mungkin siapa yang korbannya di kampung sendiri? Siapa yang kampung korbannya di rumah kakek nenek? Siapa yang di Madura mungkin? Di Bawean? Siapa yang korbannya di Palestina, di Suriah, di Yaman, Uighur, Rohingya, Nusa Tenggara Timur, Barat? Ada? Saya doakan diterima Allah ya semua korbannya ya. Insya Allah. Itu adalah meniru, menghargai kehidupan keluarga Ibrahim yang sangat taat kepada Allah Ta'ala. 10 Zulhijjah hari nahar. Yang terakhir, kawan-kawan terakhir ya. Nanti boleh kalau mau nanya. Yang terakhir tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Namanya hari tasyrik. Tasyrik artinya apa? Tasyrik itu artinya hari menjemur daging. Karena dagingnya dipotong, diproses, distribusikan, ada bikin kornet, dibikin sate, dibikin gulai, kambing, krengsengan, macam-macam. Maka 3 hari itu namanya hari menjemur daging. Agar nggak busuk, diawetkan, dan kita nggak boleh puasa. Kenapa? Mubazir. Tidak ada boleh mubazir, karena kawannya setan. Ya. Di desa, Faisal di desa, aglonema, dibikin steak, boleh ya. Bikin apa lagi? Barbecue ya, barbekyuan boleh dibakar-bakar gitu. Helsa bikin apa? Raisa? Korban kambing sapi Abim, keluarganya. Selamat ya, sapinya akan menjemput kalian di Sirotol Mustaqim. Nanti akan ditunggangi sekeluarga. Wah, Faisal sate itu mah kayak saya, mirip saya ya. Bagus teman-teman semuanya. Saya ulang, tanggal 8 Zulhijjah hari Tarwiyah munculnya daging, munculnya air Zam-Zam bertepatan dengan didirikannya Muhammadiyah di kota Yogyakarta. Tanggal yang kedua hari Arafah, hari pertemuan Adam Hawa, mengenal jati diri kita. Yang ketiga hari nahar, hari pengorbanan, ditumpahkan darah kurban. Yang kelima, yang keempat hari tasyrik, artinya hari menjemur daging. Ya, teman-teman, ini namanya jari apa? Jempol. Ini namanya jari jempol. Apa kata jari jempol? Teman dengar cerita tidak boleh ngobrol. Terima kasih ya. Dengar cerita tidak boleh ngompol. Kalau ngompol kursimu jebol, bahaya itu. Ini namanya jari apa? Telunjuk. Ini namanya jari telunjuk. Apa pesan jari telunjuk? Teman dengar cerita tidak boleh ngantuk. Apalagi yang ngantuk gemuk. Dia jatuh snacknya remuk, nggak bisa dimakan. Ini namanya jari apa? Tengah. Apa kata jari tengah? Teman dengar cerita tidak boleh lengah. Ya, semuanya konsentrasi. Tatap ompong saya. Ini namanya jari apa? Manis. Ini namanya jari manis. Apa pesan jari manis? Teman dengar cerita tidak boleh nangis. Ini namanya jari apa? Kelingking. Buat mobil. Ini namanya jari kelingking. Apa kata jari kelingking? Teman dengar cerita tidak boleh keliling. Dengar pelajaran juga begitu. Keliling Ka'bah, keliling Safa Marwah, keliling Mekah, Madinah, Al-Aqsa, keliling Indonesia, dan kita majukan Indonesia melalui Persyarikatan Muhammadiyah, di mana sekolah kita bernaung. Ini warisan yang mahal dari ulama-ulama kita, pahlawan-pahlawan kita.
jaga, rawat, hidupkanlah Muhammadiyah dan jangan cari penghidupan di Muhammadiyah. Karena disitulah jalan surga yang kita dipilihkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba semuanya tangannya di sini. Semua tangannya di dada. Saya lihat di kamera. Siapa yang ikut? Tangannya begini. Tiwi, Adit, Vino, Aldo. Tangannya begini semuanya. Danang, Tia, Maisha. Tangannya begini. Yuk. Dengarkan suara gerakan saya. Aku harus sehat. Yang paling yang menirukan saya doakan orang tuanya, keluarganya banyak rezekinya. Aku harus pintar. Harus soleh. Harus juara. Aku harus surga. Ulangi ya, semangat. Aku harus sehat. Harus pintar. Aku harus soleh. Aku surga. Tangan yang meriah untuk SD Muhammadiyah PPI Gresik. Tepuk tangan yang meriah sambil teriak. Yeay. Paling semangat. Yeay. Semuanya baru saja mempelajari perjuangan, kesungguhan, kesabaran pendiri Muhammadiyah kita, Kiai Haji Dahlan, dan ketangguhan, ketakwaan Nabi Ibrahim alaihissalam bersama keluarganya. Terima kasih ya sudah mendengarkan kisah Kak Bimo hari ini. Doakan Kak Bimo juga di Arafah ini diampuni Allah, disayang Allah, dan disembuhkan dari COVID-nya. Dan kakak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dimaafkan. Sama. Terima kasih Kak Bimo untuk cerita kisah inspiratifnya. Gimana anak-anak tadi ceritanya? Seru nggak? Seru sekali ya tentunya. Nah tadi tuh Kak Bimo menceritakan banyak sekali kisah, banyak sekali ceritanya. Yang pertama ada tentang perjuangan Muhammadiyah, betul ya Kak ya? Kemudian ada tentang puasa Arafah, ada tentang hari nahar atau hari kurban, dan kemudian ada hari tasyrik. Kalau tadi kata Kak Bimo hari tasyrik adalah hari menjemur daging. Kalau menjemur baju ada harinya tak Kak? Setiap hari. Oh, setiap hari ya? Namanya hari laundry. Hari. Ya, oke, terima kasih Kak Bimo. Oke. Baik hadirin yang berbahagia, demikian serangkaian acara Kepiar Zulhijjah dalam rangka memperingati Milad Muhammadiyah yang ke-112 dengan tema Cinta Nabi Bangga Bermuhammadiyah. Semoga bermanfaat bagi kita semua ya. Saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih atas kesediaan Kak Bimo untuk mengisi acara hari ini. Ustadz, Ustadzah, dan siswa-siswi sekolah mitra yang telah berkenan hadir di acara Kepiar Zulhijjah, serta seluruh Ustadz, Ustadzah karyawan dan siswa-siswi SD Muhammadiyah Manyar yang telah mensukseskan dan mengikuti acara dari awal hingga akhir. Tak lupa, saya mohon maaf apabila ada perkataan maupun perbuatan yang kurang berkenan di hati para hadirin. Marilah kita tutup acara ini dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat Milad Muhammadiyah ke-112, selamat Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah. Sampai jumpa di lain kesempatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panggil.
Oke, kita tutup dengan doa selesai belajar kepada Ananda Nabil. Oh iya. Friends, after we study, let's pray. A'udzu Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kak Bimo. Terus Innal insana wa amilus solihat wa amilus hati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Sadaqallahul adzim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih untuk Mas Nabil. Oh iya, untuk sapaannya bisa Mas Nabil? Bisa dinyalakan dulu? Oke, sudah bisa dinyalakan? Oke. Selamat siang. Bye. Goodbye. Nice to meet you. Nice to meet you too. Ilaliko. Ilaliko. Bersama. Sayonara. Arigatou gozaimasu. Itadakimasu. Oke, terima kasih Mas Nabil. Oke anak-anak, setelah ini Ustazah minta untuk tidak leave Zoom dulu ya, karena kita akan berfoto bersama dengan Kak Bimo. Nah untuk fotonya ini, karena ada berapa slide Ustadz? Ada banyak slide ya, karena ada banyak slide, jadi nanti anak-anak tetap stay di depan Zoom-nya, boleh dengan berbagai gaya. Nggak apa-apa, kita foto per slide aja, tetap dengan banyak gaya ya, atau bisa dengan satu gaya aja kayak gini, sambil tunggu beberapa menit kemudian ya. Oke, kita mulai dengan slide yang pertama. Ada siapa aja di layarnya Ustadz, ini kok gelap semuanya. Mungkin jaringannya ini ya. Oke. Lanjut slide kedua. Tetap bergaya. Lanjut slide ketiga. Aku di slide keberapa, pokoknya tetap aja bergaya seperti ini. Sampai terakhir. Next slide keempat. Next slide kelima. Slide yang keenam. Tetap aja bergaya. Slide ketujuh. Slide ke-8. Kurang 2 lagi. Slide ke-9.
Nah, ini slide yang terakhir, slide ke-10. Oke, terima kasih anak-anak untuk hari ini. Jangan lupa ya, besok kita merayakan Idul Adha. Siap-siap di rumah ya, bakar-bakar sate. Bikin stik tadi ada yang bilang. Ya, jangan lupa dikirim ke Ustadz Ustadzanya juga boleh menerima dengan senang hati.